suara generasi sekarang. Gua sebagai host yaitu ada Devi. Hari ini di episode 1 kita bakalan langsung deep dive ke fenomena zodiak yang lagi gila-gilaan nih di FYP TikTok. Pastinya bakal muncul kan di kalian semuanya. Dan antara cuman buat ketawa-ketawa atau beneran blueprint di hidup kalian ya teman-teman. Kita punya trio narsum yang super kece hari ini. Ada siapa aja? Yaitu ada si Princess Dreamy, Scorpio Intense, Aries Fire. Kenalin yuk masing-masing. Boleh check it out. Halo semuanya, gue Naira, zodiak yang dikenal dengan mimpi. Gue siap bikin kalian berdongeng sekarang. Dan gue Naswa, si Aries. Gue siap buat nyampein opini tajam soal Aries. Let's go. A few moments later. Nah mantap, gue Nafisa si Scorpio, si pejuang rahasia. Kita bakal ungkap zodiak hari ini, no filter. Wow, kece-kece banget ya kalian. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bugar, dan selalu berjaya besti-besti. Alhamdulillah, sehat dan selalu bugar. Alhamdulillah. Nah, kita langsung aja ke poin pembahasan pertama yaitu soal zodiak. Di sini gue mau nanya nih teman-teman, apa sih yang bikin anak muda nih klepek-klepek sama zodiak? Nah, mungkin dari Naira, lo yang dreamy, boleh dong mulai duluan. Zodiak tuh menurut gue kayak bukan hangat deh di malam hari. Lo tau sendiri kan, kayak zaman sekarang tuh Gen Z atau kita selaku anak muda suka banget ngerasa zodiak itu kayak bisa bikin kita nyaman secara instan. Contohnya kayak lo Pisces, lo pasti sensitif tapi lo kreatif ya gitu. Setidaknya tuh ada plusnya nih di gue. Orang udah ngejudge gue bahwa gue adalah orang kreatif karena gue Pisces gitu. Oh gitu, gila relate banget sih yang itu. Oke, kalau dari segi Nafisa nih sebagai Scorpio, gimana sih menurut lo gitu? Gue belum siap aja. A few moments later. Nah, Scorpio itu jatuh cinta sama zodiak ini karena akhirnya ada yang bisa menjelasin tanpa mereka merasa bersalah gitu. Scorpio sebenarnya nggak lebay gitu sih, cuma kayak terlalu dalam aja buat dunia yang sukanya setengah-setengah gitu kan. Berarti orangnya hard feeling banget gitu ya kan? Iya. Kayak banget deh. Betul. Oke guys, keren banget nih jawabannya. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang kedua. Nah, menurut kalian zodiak itu sepengaruh apa sih buat kepribadian kalian maupun juga buat hubungan? Mungkin boleh dimulai dulu dari lo lagi deh kayaknya. Boleh dong? Boleh. Nah, sisi gelap dari zodiak ini tuh kayak karena sering dipakai buat profil gitu ya. Terus sebagai Scorpio sih sering dibilang manipulatif ya. Manipulatif. Terus? Padahal aslinya gue loyal banget. Di pertemanan kadang jadi overwhelmed sama potensi gitu. Nah, tapi justru di situ insight-nya. Jadi emang lu tuh terkenal zodiaknya dibilang manipulatif. Tapi lu sendiri ngerasa lu ada sisi manipulatifnya nggak sih? Oh ya, menurut gue sih enggak ya. Enggak. Mungkin kadang orang tuh sadar sama antara nggak sadar. Menurut pandangan orang, lu emang manipulatif, tapi menurut lu enggak gitu. Iya. Tapi lu sendiri ngerasa ada sisi dikit. Mungkin. Tetap nggak ada, kayaknya emang nggak ada. Mungkin kalian bisa komen ya di bawah. Oke, next ke Aries deh boleh. Kalau dari sisi gue, Aries itu sering banget dibilang fire sign ya. Karena dia tuh emosian. Karena sebenarnya kita nggak emosian sih. Lebih ke apa ya, mudah marah aja. Nggak emosi, mudah marah. Mudah marah. Ya, itu beda ya. Tolong dibedain. Sekarang gini. Lu diisengin masa lu gak marah? Lu diusik masa lu gak marah? Ya benar. Ya gitu aja. Tapi nggak semua orang Nggak mudah semua orang. emosi. Kayak lo. Bukan. Ya Pasti semua orang juga ngerasa emosi kan kalau diusik. Ya nggak sih? Yang penting lo nggak mulai duluan kan? Enggak. Oke, next ke lo Dine, gimana menurut lo? Kalau menurut gue zodiak tuh kayak cerminan buat self love gue gitu. Jadi kalau di gue itu kan terkenal banget kalau Pisces tuh sensitif ya. Tapi gue punya empati yang overload. Nah, tapi di sensitifnya gue ini tuh gue selalu mendem. Jadi kayak oke, gue emang sensitif tapi gue mendem, gue gak bisa mengutarakan. Makanya itu gue
terlalu dan sering terjebak di toxic friendship gitu. Terus kalau katanya orang-orang, kalau zodiak gue itu water sign-nya dengan Cancer. Jadi Pisces sama Cancer tuh soulmate yang vibes gitu loh. Dan pas banget nih, pacar gue tuh Cancer. Dan gue tuh pas sama pacar gue selalu match boom gitu. Jadi lo ngerasa match banget ya sama pasangan sekarang. Iya, jadi gue relate kalau ada orang-orang bilang Pisces sama Cancer, and of course. Yes, oke benar. Berarti tadi yang gue dengar katanya lo itu kayak berarti lebih ke tipe orang yang suka mendem gitu. Betul. Nah, tapi lo ngerasa itu kayak baik gak sih menurut lo? Gak baik sih. Gak baik. Kayak sakit gitu kan Iya. hati gue. Dan paling gue bisa mengutarakannya itu ya pasti ke pasangan gue. Ending-endingnya kayak berarti lo percaya itu lebih ke pasangan. betul. Gue kayak karena gue tipe orang yang gak mau nyakitin hati Iya. temen gue. Jadi lo lebih ke orangnya gak enak. Iya, gue pendam-pendam aja. Itu gitu. gak baik sih sebenarnya. Betul. Jadi Buat tapi kalian, gue tapi tunggu bener-bener sampai gue Sampai nggak bisa, udah nggak bisa nggak ditahan bisa lagi. baru gue kayak berarti lo punya prinsip yang kayak lo tahan dulu, tapi kalau udah gak kuat lo bakalan ngebum gitu. Ih, relate banget, sumpah seru banget ya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Oke, next dia masih banyak pertanyaannya nih guys, siap-siap ya jawabannya. Yang ketiga, gue mau nanya nih, menurut kalian zodiak itu bagi hidup kalian tuh lebih ke mengarah hal yang positif atau cuma sebagai tekanan sosial? Mungkin boleh dimulai dari Scorpio. Nah, buat gue sih kayak percaya zodiak tuh kayak bisa jadi positif atau mungkin bisa jadi tekanan sosial ya. Nah, di satu sisi kayak sebagai Scorpio tuh gue ngerasa kebantu karena ada zodiaknya ini. Tapi di sisi lain kadang kan label zodiak tuh kayak bikin orang lain berekspektasi berlebihan. Scorpio tuh kayak harus posesif, Scorpio tuh kayak ribet lah inilah tuh gitu. Tapi jadi menurut gua kayak zodiak tuh paling sehat kayak dipakai buat alat refleksi aja sih, nggak buat patokan. Jangan jadiin patokan ya intinya. Betul. Jadi di bawah santai aja. Oke, kalau menurut si Peaches gimana? kalau buat gue yang dreamer banget kayak gini, kalau gue sih ngambil positifnya aja. Jadi kalau di FYP ada konten-konten yang positif, ya udah gue ambil aja. Jadi itu biar bisa buat semangat gue gitu loh, buat ide-ide yang kreatif. Terus paling kalau datang tekanan, kayak paling gue kayak nge-compare sama lu gitu loh. Nah, kayak kenapa sih gue nggak bisa se-brave Aries, kan Aries terkenalnya berani ya Nes. Terus paling ya solusinya dari gue adalah gue selektif briefing gitu, kayak gue cari-cari yang pilih narasinya yang nggak bikin gue down gitu. Jadi lu selalu cari yang positifnya aja. Iya betul. Jadi negatifnya lu buang gitu. Tapi tetap datang pasti compare kayak lu kalau apalagi kalau ngeliat Naswa yang lebih berani kan dia, kenapa sih gue nggak bisa Iya, paham gitu. Jadi emang ada rasa kayak di mana tuh kita ngerasa kayak ih gue kok bisa kayak dia yang bisa kayak gini. Karena emang ya gimana lagi, balik lagi kan semua orang punya kepribadian masing-masing ya. Jadi kalau buat gue tekanan sosialnya ada, positifnya juga pasti ada ya, 50-50 lah ya. Oke, kalau menurut lo nih Aries gimana? Kalau gue sama sih kayak si Pisces ini, 50-50 juga. Tekanan sosialnya tuh lebih ke kayak, kan Aries tuh dikenal tuh ada jiwa kepemimpinannya ya. Jadi tuh orang tuh pada ngandelin kayak, ah lo aja nih, lo bisa nih, lo bisa mimpin. Itu jadi tekanan buat gue kayak, kalau pada berpatokan sama gue sih, kenapa? Padahal nggak semua orang padahal nggak siap semua kan? orang tuh pasti siap udah dijadiin pemimpin. Iya, gitu. betul. Jadi tuh ya sama kayak si Scorpio juga, jangan dijadiin patokan. Kayak gitu aja sih. Ya jadi kadang kita bisa, belum tentu kita bisa ngadepin ini, lo kira kita juga bisa ngadepin itu. Jadi jangan semua jadiin patokan ya. Gitu. Oke, seru banget sih jawabannya, sumpah relate banget sama gue walaupun bukan zodiak gue ya. Oke, next lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bentar deh, sebelum lanjut ke pertanyaan keempat, coba gue pengen tahu deh dari sisi lo, terus apa sih zodiaknya? Gue Virgo sih. Lo Virgo ya? Terus gimana tuh kalau pandangan Virgo? Kalau Virgo tuh emang udah terkenal banget sama perfectionist. Dan gue tuh ngerasa kayak si Virgo ini, gue orangnya suka berpatokan sama zodiak gitu ya. Jadi kalau dibilang tekanan sosial juga enggak, tapi gue selalu nganggap ke hal yang positifnya aja, kayak lu pada tadi jelasin. Jadi gue ngerasa kayak baiknya gue ambil, tapi negatifnya gue ngerasa kadang ada yang gak sesuai sama gue, ada juga yang sesuai, kayak gue orangnya kayak gini, gue emang orangnya gak mau kalah
gue orangnya emang harus maunya yang paling menang, paling oke. Tapi kadang ada juga yang nggak cocok sama gue, tapi kadang orang ngiranya gue kayak gitu, tapi padahal gue nggak merasa gue gitu. Balik lagi kayak gitu. Berarti di perfeksionisnya lo itu, lo tuh masih ada tekanan sosial ya sebenarnya. Iya. Lo masih suka compare juga. Iya gitu. betul. Berarti sama ya kita semua. Iya ya? pasti Iya. sama kayak sih, itu pasti bakal 50-50 kan. Iya, betul. Yes. Oke, udah jangan tanya gue deh, gue kan hostnya di sini. Udah back. Pertanyaan keempat nih ya. Sekarang gue mau nanya, sejauh ini atau sejauh mana sih zodiak ini bisa jadi paduan buat keputusan di kehidupan nyata kalian? Mungkin boleh duluan Pisces lagi deh. A few moments later. Kalau gue ya, maybe di 30%-nya sih. Jadi gue itu karena gue Pisces, jadi gue tuh pasti harus ada pro kontra dan ditambah doa juga gitu. Jadi nggak bisa ngaruh apa-apa buat keputusan, karena gue pasti sertain, gue lihat dulu ini apa nih pronya, ini apa nih kontranya gitu. Dan gue tipe yang harus sambil doa juga lagi, ngiringin doa gitu di setiap, biar lebih dipermudah aja gitu. Oke. Iya, langsung aja sih gue nggak mau ribet Iya, gitu. paham sih, paham. Mungkin buat si Scorpio gimana? Kalau dipikir-pikir itu sih porsinya nggak gede sih ya, kayak cuman paling sekitar seperempat aja lah. Ya zodiak tuh kayak membantu gue kayak ngerti ke diri sendiri sama reaksi emosional gue. Tapi kalau dipikir secara logika tuh kayak lebih kayak pakai pikiran aja gitu lah ya. Iya benar-benar. Ya tetap balik lagi ke logika. Betul. Menurut kalian gimana? Komen dong. Nah, oke, kalau belum kelar. Nah, kalau menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue cuma 10% aja sih. 10% aja. 10%. Kayaknya nggak Kenapa? nyampe 10% juga. Jadi gue tuh tipe yang emang gue nggak mau mikirin masalah yang segitu dalamnya gitu. Selagi itu nggak ngaruh di kehidupan gue, pokoknya selagi itu nggak ngaruh di kehidupan gue nggak mau mikirin itu banget. Iya. Buat apa? Berarti lo orangnya emang gak mau seribet itu ya? Kayak Gue tuh nggak mau mikirin hal yang emang receh gitu. iya. Siap receh. Siap. Oke, berarti prinsip lo oke banget ya. Gila. Berarti emang rata-rata gak ada yang nyampe ke 50% ya, apalagi sampai ke atas. Jadi emang rata-rata pada di bawah. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir, tapi gak terakhir banget sih ya. Gimana sih ya jelasinnya? Nah, menurut kalian ini gimana cara nyikapin zodiak ini dengan secara santai tanpa buta? Maksudnya tuh kayak gimana cara ngadepin zodiak ini secara ini cuman pandangannya hiburan atau kayak nggak terlalu bikin orang tuh beranggapan ini bisa ngontrol diri kalian sendiri gitu. A few moments later. Dulu deh. Gue lagi ya. Kalau gue tuh apa ya, paling tuh gue ya itu balik lagi, gue orangnya gak mau ribet, paling gue buang negatifnya, gue ngambil spark joy aja. Jadi gue buang negatifnya, positifnya yang gue ambil gitu. Terus paling gue ya journaling aja sih, nulis refleksi buat refleksi gue sehari-hari, gue nulis di journaling gitu. Balik lagi ke kanan ketiga. Iya. Boleh dikasih tahu dong dari segi Scorpio di Menurut gue sih kayak kuncinya sadar batas aja gitu ya. Ya nikmatin aja alurnya, tapi ambil insight yang relevan kayak soal emosi, pola reaksinya. Jadi kayak anggap aja zodiak tuh kayak semen kecil, boleh ngaca, tapi jangan hidup di dalam kaca. Nah iya betul. Jadi emang jadiin refleksi aja ya. Betul. Emang hal yang relate. Mungkin kalau ada yang buruknya kita berubah gitu kan. Kita Iya, buang betul. terus kita berubah jadi yang lebih positif. Jadi jangan malah makin di dalam. Iya emang gue kayak gitu, emang gue orangnya gitu. Jadi ya udah nggak kayak gitu ya. Tapi emang harus diubah kan pastinya. Nah kalau dari segi lo gimana nih? Kalau dari segi gue itu balik lagi ke yang tadi, jangan dijadiin patokan buat hidup gitu loh. Jadi tuh lu tuh jangan terpaku sama suatu hal. Kayak balik lagi yang kayak tadi omongan Scorpio ini, lu boleh ngaca tapi jangan hidup di dalamnya. Iya benar. Jangan lu jadiin patokan kayak lu ngelihat misalnya di FYP TikTok tuh kayak zodiak ini orangnya kayak gini, lu tuh jangan terpaku sama itu. Siapa tahu emang dia sikapnya tuh nggak kayak gitu. Kan orang beda-beda ya. Orang tuh beda-beda. Benar. Jadi jangan dijadiin patokan. jangan jadiin zodiak sebagai patokan. Jadi mungkin yang positif ambil, yang negatifnya jangan kalian emang gue kayak gitu, tapi justru jadiin refleksi juga buat diri kita, kayak kita emang kayak gitu, tapi gimana caranya kita merubah itu tuh nggak ada di dalam situ. Jadi kayak orang
kan emosi Virgo ini perfeksionis. Nah tapi ambil yang positifnya, kayak emang perfeksionis tapi perfeksionis yang buruknya itu dibuang, tapi yang positifnya diambil. Ya gue perfeksionis tapi gue orangnya kayak gini, tertata, gue kayak gini, gue rapi, gue gini. Jangan perfeksionisnya pengen hidupnya kayak sesuai, harus semua sesuai dengan yang gue mau, tapi gue gak dengerin orang juga gitu kan. Nah, betul. Oke, gila keren-keren banget sih jawabannya, relate banget di kehidupan gue jujur ya, walaupun emang beda-beda sih kita ya kan zodiaknya. Nah oke, thanks banget ya buat Neira, buat Nashwa, buat Nafisa atas jawabannya yang super duper oke. Gue senang banget sih sumpah hari ini bisa ngobrol sama kalian bertiga. So buat kalian nih teman-teman yang mau nonton, drop aja zodiak Instagram kalian di @zenial.podcast atau di TikTok kita, dan jangan lupa stay tune karena next pembahasannya nggak akan kalah serunya. Ini masih ringan ya, mungkin next pertanyaan kalian, mungkin kalian boleh drop juga pertanyaan kalian biar kita bakalan bahas dan tanya lagi sama si pakar-pakar zodiak ini. Mungkin yang gak relate sama zodiak mereka boleh disebutin juga zodiaknya apa, ditulis di situ, mungkin mereka bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. So stay zenial, shine bright and peace.